Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Limbah medis yang mengandung racun dan berbahaya ditemukan warga di Sungai Cipager, Kelurahan Babakan, Kabupaten Cirebon. Gubernur tegaskan semua sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat dilarang memungut dana dari orang tua murid. Kehadiran Laib, maskot Piala Dunia 2022 pun disambut antusias warga di Kota Bogor dan Kota Cimahi. Aparat kepolisian di Kota Cimahi menangkap 16 orang anggota geng motor yang diduga terlibat dalam kasus pembacokan terhadap seorang pelajar SMK. Akibat perbuatan sadis tersebut, tangan korban nyaris putus. Video amatir merekam puluhan remaja berkendara sepeda motor melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan penganiayaan terhadap seorang warga di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Penyerangan dilakukan secara tiba-tiba ini membuat seorang pelajar SMK berinisial DMZ terluka. Bahkan, tangannya nyaris putus akibat sabetan samurai. Korban pun harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada 13 November 2022 lalu. Berkat laporan korban dan adanya barang bukti rekaman video amatir, penyidik unit Reskrim Padalarang dan Satreskrim Polres Cimahi menangkap 16 orang dari berbagai lokasi terpisah. Mereka yang ditangkap rata-rata berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Bandung Barat yang masuk kelompok geng motor Moonraker. Dikarenakan ini adalah anak-anak, saat ini mereka sudah kami titipkan seluruhnya kepada orang tua masing-masing di rumah untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Namun saat ini perkara sedang kita tangani di Satreskrim Polres Cimahi. Polisi saat ini masih memburu seorang pelaku utama yang membacok korban dan kini masih dalam pencarian petugas. Motif dari peristiwa ini karena masalah sepele, yakni anggota geng motor bertatapan dengan korban. Mereka yang ditangkap didampingi para orang tua untuk wajib lapor dan tidak melakukan perbuatan serupa. Polisi juga menyita sebilah samurai yang dibuang pelaku utama saat menganiaya korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sementara itu, seorang remaja asal Dayakolot, Kabupaten Bandung menjadi korban penganiayaan dua pria tidak dikenal. Korban menderita luka sabetan senjata tajam di bagian tangan. Polisi tengah mengejar pelaku yang terekam CCTV. Rekaman video amatir ini harus kami samarkan karena mengandung tindak kekerasan. Sabtu malam, dua pria yang belum diketahui identitasnya tanpa basa-basi mengeluarkan senjata tajam dan menyerang dua orang remaja yang tengah nongkrong di warung di Dayakolot. Akibatnya, Irfan Nugraha terkena bacokan di tangan, sementara Raditya Ramadan berhasil lari menyelamatkan diri. Tak ada barang-barang berharga atau apapun yang hilang milik korban. Belum diketahui motif di balik peristiwa ini, namun diduga akibat salah sasaran. Kejadian di sini ada dua orang laki-laki yang sedang nongkrong pas belakang situ. Tiba-tiba ada sepeda motor dengan pengendaranya berboncengan langsung menemui ke arah situ. Menurut keterangan dari saksi bahwa tidak ada bahasa yang diucapkan, tiba-tiba langsung menyerang si korban. Itu kejadian yang terjadi. Yang kebetulannya dua orang, yang satu orang ini bisa lari, yang satu orangnya jadi korban ini juga meloncat ke arah sana, cuma tangannya mungkin pas memegang triplek pembatas terkena oleh benda tajam yang dilakukan oleh pelaku. Korban yang sudah dimintai keterangan mengaku tak mengenali dua pria yang menyerangnya. Polisi tengah memburu para pelaku yang wajahnya sudah terlihat dari rekaman CCTV. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Seorang pria tewas di tangan tetangganya sendiri di Desa Lemah Abang, Karawang. Motif pembunuhan diduga akibat dendam lama pada korban. Tetapi tetangga yang lain menyatakan hubungan keduanya terlihat baik-baik saja. Garis polisi masih terpasang di rumah korban di Dusun Sindang Karya, Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Sabtu lalu. Korban berinisial E berusia 49 tahun ditemukan tewas. Korban diduga dibunuh tetangganya sendiri. Korban mendapat 8 kali tusukan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Belum diketahui apa penyebab pelaku tega membunuh tetangganya sendiri. Sebelumnya diketahui hubungan antar tetangga tidak ditemukan masalah yang besar. Ini lagi nongkrong di tempat biasa nongkrong, habis nganter apa, dia kan kerja di ngerontok juga kan, dia tukang nganterin makanan lah, tukang rontok. Udah habis nganterin makanan ke sawah, pulang dia nongkrong di tempat biasa, dia nongkrong di gardu. Di situ ada saksi, artinya ada orang lah, 3 orang 4 orang berikut korban. Tiba-tiba si pelaku datang bawa motor. Di situ dia nggak ada bawa pisau atau apapun, nyamperin. Ya, yang lain mah nggak langsung katanya mukul di situ. Awalnya mukul ya dilerai sama yang bertiga itu. Akhirnya si korban pergi. Nah, kan yang si pelaku ini masih ditahan tuh sama saksi itu, masih merontak. Akhirnya nggak ketahan, lari dia ngejar si korban ya, artinya dia nggak ngeh juga, karena memang ada yang lerai kan, ya jalan aja dia ngalah lah dia. Tapi nggak tahu persis kronologisnya, saya memang dari belakang atau gimana awalnya tidak tahu yang pasti. Ya di situ terjadi penusukan sekitar kurang lebih ada 8 bekas. Pelaku ditusuk apa ya Pak? Pertama mungkin dari punggung 2, tangan 1, di depan 5 tusukan. Ya, mungkin kehabisan darah atau ya di lokasi. Untuk korban dibunuh menggunakan sajam berupa pisau yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pelaku adalah tetangga sendiri. Motif yang dipersangkakan adalah dendam yang terjadi pada diri pelaku kepada korban. Pelaku yang masih di Lemah Abang telah ditahan di Polres Karawang. Untuk sementara polisi menduga ada dendam lama pelaku pada korban. Samsu Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Pencurian ternak dengan cara dikuliti di lokasi membuat resah warga pemilik ternak yang selama ini menyimpan ternaknya di kebun. Pelaku menyembeli dan menguliti ternak tersebut, sementara bagian kepala dan tulangnya ditinggal. Peternak rakyat di Singajaya, Kabupaten Garut dibuat resah setelah ditemukannya 2 ekor kerbau mati di perkebunan di Desa Ciaudian, Kecamatan Singajaya. Kondisi kerbau sangat mengenaskan karena bagian tubuhnya telah terpotong-potong dan hanya tersisa bagian kepala dan perut. Sementara bagian yang ada dagingnya telah dibawa kabur pelaku. Kerbau milik seorang warga ini ditemukan sudah tergeletak mati. Polisi yang datang ke lokasi langsung meminta keterangan dari korban dan saksi mata di TKP. Harapan supaya kenging itu kalakon seperti itu supaya kenging. Pencurinya segera ketemu ya Pak ya. Kerbau yang diketemukan di Blok Cibitung ikut wilayah Kampung Cibogo, Desa Ciaudian, Kecamatan Singajaya Garut ini ternyata milik Bapak Yaya, alamat Kampung Pasir Limus, Desa Sukamulya, Kecamatan Singajaya. Untuk kerugian kan berapa tadi? Menurut keterangan Bapak Yaya selaku milik kerbau, karena kerbau yang satu lagi hamil, jadi kerugian ditaksir kurang lebih 50 juta rupiah sebanyak 2 ekor kerbau tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Sisa bagian ternak yang tersisa kemudian dikuburkan oleh korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Singajaya, Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.